Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nanda Nabila selaku moderator, dan rekan saya yang bernama Hairunisa Tridwi Masta sebagai pemateri, Dea Afriza Pohan sebagai pemateri, Nadia Ramadhani sebagai pemateri, Putih Miratil Hayati Efri sebagai pemateri, dan Rizky Andriani sebagai pemateri. Pada video presentasi kami kali ini, ada 3 subjudul pembahasan materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dan tujuan negara. Yang kedua tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga tentang intisari nilai dalam sila Pancasila. Baiklah, materi yang pertama mengenai pengertian dan tujuan negara yang akan dipresentasikan oleh Rizky Andriani. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan negara. Menurut KBBI, negara adalah organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Disimpulkan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah penjabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuannya mengendalikan dan mengatur gejala-gejala yang asosial, mengorganisasikan dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan dari masyarakat seluruhnya, menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara yang dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku baik, berbangsa maupun bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi dasar atas seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk menciptakan cita-cita hukum yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Indonesia. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Peraturan perundang-undangan pada pasal 7 menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian ketetapan MPR, setelah itu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta peraturan pemerintah, lalu ada peraturan presiden, serta ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten dan kota. Intisari nilai dalam sila Pancasila. Menurut KDRI tahun 2015 bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna adanya keyakinan terhadap Tuhan yang tunggal, yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sila pertama meliputi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ketiga berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwa negara Indonesia bukanlah negara sekuler. Negara Indonesia bukanlah negara yang didirikan dengan landasan agama tertentu. Menegaskan kembali apa yang menjadi motivasi real dan material. Alinea ini juga membuat motivasi spiritual yang leluhur serta suatu pengukuhan dari proklamasi kemerdekaan. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut meliputi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Dalam sila ini mengandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Pada alinea pertama pembukaan UUD 1945 menyatakan hal-hal berikut. Keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam menghadapi masalah kemerdekaan melawan penjajah. Bukan bangsa Indonesia bertekad untuk merdeka, tetapi juga berdiri di barisan paling depan untuk menentang penjajahan di atas dunia. Mengungkapkan suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sehingga harus ditentang dan harus dihapuskan.
mengandung pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari penjajahan. Pendirian inilah yang menjadi landasan pokok dalam mengendalikan politik luar negeri Indonesia. Baiklah, selanjutnya sila ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan faktor dinamis dalam kehidupan Indonesia dengan tujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Dan mengikatkan diri dalam suatu persatuan yang dilukiskan dalam suatu seloka, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah-pecah. Persatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sedangkan jika ditinjau dari proses yang dilalui oleh bangsa ini, masa kolonial, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide et impera menimbul konflik antar masyarakat Indonesia. Nilai persatuan Indonesia dijiwai dan didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut berarti nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius. Nilai yang terkandung dari sila ketiga ini terkandung pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1, yaitu yang berbunyi, Negara Indonesia, negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Intisari nilai Pancasila pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung arti adanya penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kepentingan rakyat. Permusyawaratan adalah suatu cara untuk memutuskan atau merumuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Sila keempat ini terkandung nilai-nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam kehidupan negara. Nilai-nilai tersebut yaitu adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab, menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, dan agama, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama manusia yang beradab, mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, maupun agama. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai sila ini juga terkandung pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat pasal 1, 2, 3, 22E, 28, dan 37 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berasal dari kata adil, yang berarti tidak berat sebelah. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Dalam sila kelima ini terkandung nilai-nilai yang mengandung tujuan negara sebagai tujuan hidup bersama, sehingga sila mengandung nilai keadilan. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan antara negara dengan warganya. Dalam arti pihak negara lain wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi, serta kesempatan dalam bentuk bersama, yang didasarkan oleh hak dan kewajiban. Keadilan legal atau keadilan bertaat, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara dengan negara. Dan dalam masalah ini, warga negara lah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Keadilan kumulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Menurut Natanagoro 1994, tingkatan nilai menjadi 3 macam, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kerohanian.
Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas atau kegiatan. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Menurut Darmodiharjo 1978, nilai yang ada dalam Pancasila itu adalah termasuk dalam nilai kerohanian. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.